kita tidak mendapatkan kata sepakat yang 100% karena tidak ada keputusan yang sempurna. Kan ide kita belum tentu bisa selalu diterima kan. Kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Bebas memang untuk orang mendapat, tapi kalau orang nggak mau dengar gimana? Halo Dumaners, selamat datang kembali di Cakrawala Podcast. Di episode hari ini, kita akan membahas sesuatu yang sering terjadi di tempat kerja kita, tapi kadang kita nggak sadar nih, yaitu crucial conversation, atau percakapan penting, yang menentukan arah keputusan, hubungan kerja, dan bahkan karir kita. Pada hari ini, kita sudah kedatangan sosok yang punya banyak pengalaman menghadapi crucial conversation, yaitu Pak Amudi Sormin. Beliau adalah General Manager Fund and Asset Management dan sudah cukup lama berkarir di Buma. Selamat datang, Pak. Selamat datang. Baik. Pak. Kalau di buku Crucial Conversation sendiri, itu sebenarnya disebutkan bahwa percakapan krusial itu muncul kalau ada 3 hal. Perbedaan pendapat, emosi yang kuat, dan taruhannya besar. Nah, kalau dari Bapak, mungkin boleh cerita salah satu contoh situasi ketika 3 hal tadi terjadi secara bersamaan di dalam pekerjaan. Ada kaitannya dengan bagaimana kita menjaga ritme di pekerjaan juga gitu ya. Jadi tentu saja komunikasi ini menjadi hal yang kritikal juga. Orang bisa menjadi merasa tidak dihargai pada saat proses komunikasi ini tidak berjalan dengan baik. Perbedaan pendapat sudah pasti ini menjadi awal mulanya ya. Kemudian emosinya ya. Kemudian yang ketiga apa tadi? Taruhannya. Ada taruhannya. Taruhan ini menurut saya bagaimana perspektif seseorang untuk melihat. Saya barangkali lebih ke diskusi-diskusi di kondisi operasional barangkali gitu ya. Kenapa saya bilang taruhannya tentu saja besar kecilnya bagaimana kita melihat itu kan. Dan konteksnya apa pada saat itu. Tapi kalau menurut saya memang ya saya juga terus belajar untuk menjadi pendengar yang baik. Gitu ya. Coba menelah apa yang saya juga mengalami secara pribadi. Sebenarnya ada pergeseran secara emosional ya. Ini dulunya pada saat usia lebih muda saya bagaimana, setelah kondisi lebih senior bagaimana kan begitu. Ada darah-darah muda di sana pada saat itu yang kadang agak terabaikan mendengarkan orang yang ada itu langsung instruksi gitu ya. Langsung instruksi. Dan saya juga beberapa kali mendapatkan hal yang seperti itu. Pada saat saya sudah menyampaikan pendapat satu hal misalnya, itu sudah langsung diinterrupt. Agak sakit juga memang. Gitu. agak mengena juga ke pribadi kita gitu ya. Kok begitu sih? Saya kan baru mau menyampaikan ide ini, tapi ya terus jadi pelajaran menurut saya pada saat saya didengarkan atau pada saat saya mendengarkan emosi itu secara otomatis juga kita bisa lebih terjaga gitu ya. Lebih terjaga emosi kita, kemudian konteks dari pembicaraan itu bisa lebih clear juga, sehingga memang pada akhirnya itu jika menyangkut hal keputusan rasanya kok plong ya, gitu ya. Kita sepakat, kita juga mengikuti konteks dari pembicara, substansinya itu clear gitu ya. Jadi menurut saya memang ini dijaga, dan ini sesuatu yang bisa kita asah juga sebenarnya.
Kalau kita sudah berinteraksi dengan seseorang, saya tadi kira-kira gimana ya? Dan gitu ya, kita bisa refleksi sedikit sehingga selalu positif aja diskusinya seperti itu. Wah, menarik nih Pak. Ternyata dengan penjelasan Bapak sebagai pemimpin pun di awal justru kita harus bisa aktif mendengarkan dulu ya Pak. Iya, iya. Harus mendengar lah. Tidak semua hal yang kita tahu secara real gitu ya. Yes. Tapi informasi barangkali kalaupun ada yang ketidaksesuaian dari informasi tersebut, ide tersebut, menurut saya sesuatu yang penting untuk didengarkan, yang sering juga sebenarnya justru ide itu sebenarnya yang bisa membuat solusi buat kita juga. Seperti itu. Nah, ini sesuai nih sama kerangka kerja atau framework dari buku yang kita bahas hari ini nih. Oke. Di sini ada 7 alat untuk menguasai crucial conversation. Oke. Di sini yang pertama adalah start with heart. Jadi kita mulai dari hati supaya kita bisa memahami lawan bicara ya. Makanya kita mendengar dulu ya. Betul. Ini menarik banget ya Pak. Iya. Dengan kita mendengar kita bisa tahu niat baiknya apa, fokusnya pada tujuan bersama. Iya, betul. Dan ya menurut saya kan setiap ide itu selalu penting gitu ya. Yes. At least itu pada saat kita menerima itu orang sudah merasa dihargai dengan itu. Itu poin penting. Karena memang menjaga hati kita dan hati seseorang itu untuk bisa lebih sinergi di tim, dan memang menjadi kunci lah menurut saya seperti itu. Setuju banget. Dan ada contoh lain juga nih Pak sebenarnya di podcast ini. Oke. Di awal-awal tadi kan saya habis memperkenalkan singkat tentang Bapak, terus langsung nanya ke topik inti kan. Nah itu kan kayak nggak ada pemanasan itu Pak. Jadi start with heart-nya kurang gitu ya Pak. Makanya kita jadi agak kagok. Iya, itu dia. Kurang start with heart gitu. Itu. Makanya kita harus lebih hati ke hati dulu. Betul. Setuju. Mungkin pemanasan dulu, kita minum dulu boleh. Oh iya, siap. Mungkin Bapak pernah nggak nih mengalami situasi di saat kita kan punya target, kita fokus nge-push target, tapi jadi kelewat, nggak memulai dengan hati dulu untuk komunikasi ke timnya. Iya, ada hal-hal seperti itu memang terjadi gitu ya. Dan menarik memang kalau di Buma ini dinamika organisasinya itu kan sudah ada perubahan gitu ya. Sebelum Buma yang sekarang dulu dikelola dengan family company gitu ya, sebelum seperti sekarang yang sudah terbuka. Di sana kekuatannya itu terkait dengan, banyak orang mengatakan terkait dengan kekeluargaan barangkali gitu ya. Namun KPI nggak terlalu jelas. Yang ada itu saya dekat kan gitu ya. Tidak, permasalahannya tidak semua orang bisa dekat dengan orang-orang tertentu. Sehingga kalau saya misalnya diskusi tidak cukup clear substansinya, saya agak ngakuin itu dulu ya. Karena kalau saya diskusi dulu misalnya saya ide seperti ini misalnya diterima di zaman itu, oke, dia keep, tapi dia tidak menyampaikan apa-apa. Nah, sekarang dalam diskusi-diskusi tertentu memang ada perspektif yang berbeda saja sedikit gitu ya. Strateginya barangkali lebih ke strateginya. Nah, untuk menyatukan itu saya juga mengalami beberapa hal. Saya bicara strategi A, yang lain menerima itu kelihatannya dengan strategi B gitu ya. Tapi menurut saya nih itu jadi kekuatan juga sebenarnya. Yang tadinya kita punya cara satu saja cukup gitu ya, dengan ide itu, dengan kita coba combine,
ini jadi ada dua alternatif, jadi ada alternatif kan gitu, yang tadinya hanya satu saja, kita jadi alternatif. Selama kita bisa menerima ide itu dengan apa ya, dengan senang hati gitu ya. Kan ide kita belum tentu bisa selalu diterima kan. Boleh-boleh saja, nggak ada masalah. Apalagi kalau sudah keputusan nih, Ya. gitu ya. Ya kita jalankan. Menerima ide ini kan juga kadang gampang-gampang susah gitu ya. Aduh, kenapa bukan ide? Sementara kita mau menjalankan itu. Tapi kalau itu yang sudah jadi keputusan, ya saya akan support full terkait dengan itu gitu ya. Dan tidak akan, event itu agak sedikit fail barangkali, saya tidak akan pernah menyalahkan itu untuk menjaga interaksi tadi itu dengan rekan kerja. Seperti itu. Oke, setuju nih, karena kita awali dengan niat baik dari hati Iya. gitu ya. Betul. Dan menarik juga nih Pak, tadi kan ada kalanya Bapak ngasih strategi A, tapi pada saat diskusi dengan tim, Betul. ada masukan yang B gitu kan. Iya, iya. Nah, ini sebenarnya terkait ke toolkit yang kedua gitu. Oh, oke. Make it safe. Make it safe. Artinya pendapat siapapun itu bisa dihargai. Iya. Iya. Setuju. Mungkin karena kita udah zaman demokratis juga kali ya Pak ya. Kebebasan berpendapat gitu ya. Kebebasan berpendapat dan apa ya, kemauan kita untuk mendengar. Yes. Kan gitu ya. Bebas memang untuk orang mendapat, tapi kalau orang nggak mau dengar gimana? Jadi angin lalu aja. Angin lalu aja jadinya gitu. Ini apa, bagus saya kira topik ini gitu ya, untuk jadi pelajaran terus buat kita juga. Komunikasi kelihatan sepele gitu ya, kelihatan sepele ini, tapi tentu juga bisa membuat interaksi kita dengan seseorang itu menjadi kurang baik juga. Jadi apa namanya, ya harapannya kita bisa apa tadi itu, dari hati nih untuk komunikasi. Dari hati ke hati ya. Dari hati ke hati. Bukan dari mata ke hati. Bukan dari mata ke hati. Oke, jadi kita pasti dalam komunikasi tadi kan kita harus punya bridging yang dari hati. Lalu kita menghargai pendapat orang lain. Nah, dari situ biasanya kita baru mulai masuk nih Pak. Iya. Masuk ke inti pembahasan gitu Pak. Biasanya Bapak ada trik khusus nggak Pak untuk menstrukturkan komunikasinya atau menyampaikan instruksinya itu ada strukturnya? Secara struktur barangkali saya juga nggak terlalu detail ya. Tetapi saya bisa memahami ide-ide itu, yang tersampaikan itu, yang disampaikan itu adalah sesuatu yang memang sifatnya juga membangun. Kemudian dengan begitu secara apa namanya, secara personal juga pasti ini merasa dihargai gitu ya. Apa namanya, banyak hal lah di sana yang kalau misalnya ini kan sering sebenarnya, kalau diskusi-diskusi ini kan sering sekali gitu ya, strukturnya seperti apa sebenarnya, apalagi kalau itu sudah menyangkut tim kan gitu. Nah, kolaborasi di tim ini yang terus harus coba, misalnya untuk saya bangun, kalau kita bicara misalnya mengenai ketahanan kita untuk bisa antusias dalam waktu yang lama misalnya, ini kan menjadi kunci sebenarnya gitu ya, menjadi kunci juga. Jadi keputusan sudah diambil, saya barangkali hanya mengiyakan. Yang memutuskan seseorang menurut saya itu mengena juga, gitu ya. Oke, just do it misalnya gitu ya. Hanya barangkali tambahannya itu adalah bagaimana kita untuk terus bisa mengukur keberhasilan dari program yang kita lakukan, karena itu harus ada. Kan gitu ya, sukses atau tidaknya kita akan coba cek kan begitu. Di job site itu kan terkadang informasinya memang nggak formal gitu ya, karena keputusannya butuh cepat nih. Oh iya betul. Butuh cepat kalau di operasional ya, bukan sesuatu yang kadang kita diskusikan di atas meja kan. Tapi kalau di job site itu hanya ide disampaikan, oke. Kemudian apa namanya,
kita merasa firm dengan ide tersebut, dia bisa melakukan itu pada saat sore misalnya. Coba kita evaluasi, hal yang sangat berharga saja sekali kalau kesuksesan itu bisa kita ketemu di tempat, kan begitu ya. Hanya say thank you saja sudah sesuatu yang sangat luar biasa itu. Sel. Oke, jadi sebenarnya case by case memang beda ya. Iya, betul. Nah, di sini terkait toolkit yang ketiga, state your path. Oh, Kita perlu mencoba berbicara secara sistematis nih untuk menyampaikan ide inti, Iya. walaupun mungkin topiknya sensitif. betul. Kayak misal kalau case di lapangan, misal oke, kita ngejar target produksi segala macam, tapi butuh lembur gitu kan. Iya. Butuh lembur itu alternatif terakhir sebenarnya. Alternatif terakhir itu di lembur itu. Pasti cari cara-cara yang efisien dulu. Pasti akan ada cari efisien dulu. Lembur itu kan mesti ada sesuatu itu di balik itu ya. Kenapa harus jadi lembur? Iya. Kan gitu. Tapi kalau keputusannya memang, anggaplah dalam diskusi kita ini misalnya sudah harus lembur, tentu juga sudah dengan pertimbangan kan gitu ya. Bukan hanya sekadar lembur saja. Kenapa harus lembur itu menjadi topik untuk diputusin nih, bahwa ini barangkali sudah harus kita lakukan, kemudian dengan pertimbangan tertentu, oke, paling tidak besok kita sudah tidak terganggu lagi barangkali dengan aktivitas seperti itu, kita selesaikan dengan cepat. Artinya di sini dalam kita berdiskusi, Iya. kita pasti bahas situasinya dulu. Betul. Dan kita bahas goalnya. Iya. Dan gimana menjembatani antara situasi ke goal ya, Pak. Iya. Ya semua, saya kira interaksi yang hampir setiap hari kita dapatin seperti itu ya. Nah, sebenarnya kalau saat membahas topik-topik krusial kayak tadi, mungkin ada saatnya jadi konflik gitu ya, Pak? Iya. Mungkin Bapak bisa ceritain contoh ketika menghadapi konflik dalam obrolan-obrolan yang susah seperti itu, Pak. Itu cukup sering terjadi. Cukup sering terjadi yang seperti itu. Di situasi-situasi yang krusial ya. Yep. Situasi yang krusial itu, nah ini kita bicara mengenai crucial communication ya. Ada juga situasi yang sangat krusial. Oh, jadi di atasnya krusial ada sangat krusial ya, Pak? Iya. Kalau di operasional mesti ada kalanya kita menghadapi situasi yang seperti itu. Keputusan-keputusan yang taktis gitu ya. Di situasi yang sangat krusial itu, kalau di operasional kita kan tidak jauh-jauh dari proses kita bekerja di area tambang itu biasanya. Tentu orang sudah punya analisa mendasar terkait dengan aktivitas tersebut. Ada pertimbangan loss dan benefitnya. Butuh, dan ini membutuhkan waktu yang segera. Biasanya seperti itu. Menjaga hati tadi itu barangkali juga tetap harus dilakukan, tapi dalam situasi yang sangat krusial, kadang-kadang ini menjadi agak sedikit terabaikan. Untuk pekerjaan atau aktiviti yang sangat krusial gitu ya. Tetapi memang kalau sesuai dengan topik kita ini, menurut saya kan tentu ada goals dari setiap aktivitas yang kita lakukan gitu ya. Pada saat kita bisa berkomunikasi misalnya dengan baik, hal seperti itu bisa kita hindari. Itu ya. Bisa selalu kita hindari kalau selalu ada komunikasi yang baik. Di keputusan barangkali kita tidak mendapatkan kata sepakat yang 100% karena tidak ada keputusan yang sempurna. Ya. Begitu ya. Kita nggak bisa menyenangkan semua orang. Kita tidak bisa menyenangkan semua orang.
Tapi kan lebih baik kita memutuskan daripada kita tidak melakukan apa-apa. Kata orang begitu. Begitu ya. Karena tidak ada kata sepakat 100% yang ada di sana. Tetapi memang pada akhirnya komunikasi ini bisa terus untuk bisa kita jaga dengan result yang sudah kita capai bersama. Karena tentu saja keputusan seperti itu jangan sampai merasa seseorang yang membuat itu misalnya dalam tanda kutip nih, ini karena hebatnya si ini karena hebatnya si ini. Itu komunikasi yang tidak efektif juga jadinya. Gitu. Mungkin kalau sampai ada persepsi kayak gitu, itu berarti udah menumpuk kali ya Pak? Karena sebelum-sebelumnya juga udah nggak bagus komunikasi. Betul. Persepsi jelek ya. Betul. Akan seperti itu. Ini menarik nih. Ini adalah toolkit keempat nih. Learn to look. Iya. Pentingnya kita untuk melihat situasi, karena konflik saat diskusi itu nggak tiba-tiba meledak, tapi itu menumpuk dari sebelum-sebelumnya. Jadi kita penting untuk melihat situasi supaya jangan sampai konfliknya itu menumpuk ya Pak. Setuju. Itu, aduh. Ya kadang-kadang apa ya, kita sekali lagi kita menghadapi ego yang kita datang dari latar belakang yang berbeda-beda gitu ya. Karakter juga menentukan, terutama ego seseorang itu memang tidak akan pernah bisa kita hindari kan. Tidak akan pernah bisa kita hindari. Situasi di job site sekarang agak iramanya itu agak perlahan saya tinggal nih dengan irama yang berbeda gitu ya, karena sekarang lebih fokus di aset manajemen terutama di plannya. Baru-baru ini saya bisa katakan saya menghadapi tantangan baru ini karena berinteraksi dengan yang apa ya, relatif enviro yang cukup baru lagi di saya. Kita juga memutuskan sesuatu yang terbaik, tapi tidak pernah kita mengatakan ide ini karena seseorang, karena itu adalah idenya tim semua. Iya, betul. Itu harus terus kita jaga seperti itu Supaya mencegah persepsi-persepsi yang betul tadi ya Pak. betul. Nah menarik ini pentingnya learn to look yang tadi ya, kita melihat situasi. Dan mirip juga sama bahasan di podcast kita sebelumnya ya Pak. Pentingnya untuk pemimpin itu tahu situasi, melihat kondisi orang-orangnya juga ya Pak. Iya, itu ya saya kira mutlak. Kita harus menjaga itu terus untuk menjaga keutuhan tim ya. Yang penting semua orang harus juga memahami apa yang menjadi goals kita ke depan. Kalau di operasional kita rasanya setiap hari kita berbicara productivity. Iya, productivity. Kita berbicara utilisasi, kita berbicara PA gitu ya. Tapi kan masih ada saja tantangannya di sana, nggak ada habis-habisnya sampai sekarang. Dan konsistensi kita untuk mengawal proses itu menjadi key sukses juga buat kita. Dan kemarin itu juga yang selalu ditekankan ke organisasi kita sampai sekarang. Seperti itu. Nah iya Pak, kan organisasi kita sering menekankan produktivitas, utilisasi segala macam. Mungkin ada nggak Pak saat-saatnya tim itu menganggapnya lain gitu kan? Melihatnya kayak, ini apaan sih, ini nuntut banget, atau hal-hal seperti itu. Gimana cara mengatasinya ya Pak? Karena kita sudah, ya tentu saja kita sudah mempunyai mempunyai sudah ukuran untuk itu. Riset bisa kita lihat. Yes. Tentu riset ini menghasilkan hasil yang sudah seperti apa. Saya kira persepsi seperti itu nggak boleh ada, karena memang faktanya kita masih belum sesuai. Justru dengan melihat kondisi sekarang itu, bagaimana semua orang itu harus merasa tertantang untuk bisa menyelesaikan itu, gitu ya. Karena kita misalnya melihat itu menjadi satu yang akan membuat kita down, menurut saya tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Itu justru harus jadi satu poin yang membuat kita untuk makin tertantang untuk bisa mendapatkan hasil itu, gitu ya. Tentu saja dengan evaluasi yang sudah kita lakukan. Nah, ini menarik ini nih Pak. Jadi
sebenarnya di toolkit yang kelima ini Master My Stories, Iya. pentingnya kita untuk bisa membedakan antara fakta dengan interpretasi atau opini yang Iya. subjektif. Iya. Dalam hal ini berarti kita sudah tahu, faktanya kita memang masih ada ketertinggalan. Iya. Itu yang harus kita pacu artinya. Betul. Supaya kita tidak jadi tafsirannya kesana kemari gitu. Iya. Karena kita berkomunikasi berdasarkan fakta. Kenapa kita tidak tercapai itu kan itu yang paling mahal sebenarnya. Jadi bukan memperdebatkan angka itu gitu ya. Saya juga nggak pernah khawatir sebenarnya dengan target-target. Misalnya begitu ya. Misalnya target kita tahun ini sekian. Kalau sudah asumsi-asumsi yang sudah kita diskusikan itu misalnya sudah sesuai dengan apa yang kita diskusikan, hasil kenapa tidak tercapai, jangan salahkan rencananya, kan begitu ya. Justru bagaimana kita mendapatkan target ini menurut saya yang paling penting untuk terus kita cari apa masalahnya, kemudian kita perbaiki, kan begitu. Barangkali kita masih ada kekurangan dalam strategi-strateginya, belum lagi barangkali terkait dengan konsistensi kita untuk membuat proses itu berjalan dengan baik, kan gitu ya. Selalu ada di sana sih tantangannya. Dan selama itu kan kita membedah kenapa begini. Itu bukan untuk saling menunjuk, tapi untuk kita menggali. Kalau ada jadi di proses itu menjadi saling menyalahkan, waduh itu menyedihkan itu kalau seperti itu gitu ya. Bukan untuk salah-salahan, tapi untuk saling challenge saja, memperbaiki banyak hal gitu. Nah, setuju banget nih Pak. Ini sebenarnya poin ke-6 nih, terkait explore other path. Jadi pentingnya kita untuk mendengarkan pendapat atau masukan dari orang lain. Iya. Ujung-ujungnya untuk goal kita bersama. Betul. Harus begitu memang. Karena apakah misalnya dalam organisasi ini sudah sesemut yang lancar yang kita harapkan, ya barangkali belum tentu juga, kan begitu ya. Bahwa ekspektasinya ke sana, iya. Tapi memang balik lagi untuk semua bisa membawakan dirinya dalam porsi yang sesuai begitu ya. Harus saling challenge juga. Sedangkan kita bisa achieve aja, masih terus harus kita explore juga kan. Apalagi belum. Mungkin banyak hal di sana proses yang tidak berjalan. Kalau saya barangkali suka, apa sih yang kurang nih, kan gitu ya. Ini dulu nih. Kalau begini sih gampang. Kalau pentingnya diri sendiri dulu. Ini yang agak repot itu kan sih. Maksud saya untuk jaga ininya saya juga, secara psikologis, bahwa memang masih perlu, harus banyak yang saya perbaiki, kira-kira begitu. Pentingnya self-awareness artinya apa ya? Orang lain belum tentu melakukan kesalahan, jangan-jangan kita juga yang misalnya. Betul. Dan kalau tadi kita sudah mengeksplor semua path, mengeksplor pendapat-pendapat orang, iya, segala macam, ujung-ujungnya kita akan move to action. Ini adalah langkah ke-7. Iya. Artinya mengubah pendapat diskusi tadi jadi kesepakatan untuk langkah nyata. Iya. Dan di sini biasanya yang jadi agak krusial menurut saya gitu ya. Karena pada akhirnya untuk mendapatkan goal itu, karena di situ proses, kita bicara proses di situ kan. Betul. Di proses ini yang waduh, kita mendapatkan tantangan yang sangat banyak. Barangkali kalau terkait dengan capability kita mungkin gitu ya. Kemudian belum juga terkait dengan kolaborasi kita dengan yang lain, akan diuji di semua di situ sebenarnya. Saya suka tertarik kalau diskusi-diskusi sudah bagian terakhir. Gitu ya, ada proses-proses memang untuk mendevelop itu, tapi membuat ini nih. Kenapa sih? Karena begitu ya. Kenapa nggak kejadian? Kita bicara ya, kalau di mining ini rasanya yang kita urus relatif mirip-mirip aja loh itu. Kecuali ada hal-hal tambahan sebagai support system atau support di operasional gitu ya.
Tapi kalau bicara di productivity, kita masih urus truck dengan operator. Belum ada yang otonomous sekarang kan? Oh ya. Kalau itu mungkin sudah berbeda. Kalau di plan itu belum ada yang menggantikan grease sebagai lubrikasi. Iya sih. Iya kan? Artinya grease ini kan ini juga terus yang harus kita perbaiki nih. Dan dari dulu sampai sekarang masih begitu. Tinggal balik lagi konsistensi menjaga proses itu supaya terus bisa berjalan. Tambahan teknologi sekarang sudah makin bagus. Teknologi ini bukan berarti saya mengatakan ada teknologi ini beres, karena yang mengerjakan juga orang. Kita hanya menginput semua data itu ke teknologi saya supaya lebih mudah untuk kita ukur, kira-kira begitu gitu ya. Tapi interaksi antar personal menurut saya tetap menjadi kunci di kita gitu. Nah, menarik nih, interaksi antar personal ini supaya jadi ruang yang nyaman mungkin ya untuk kita ngobrol walaupun topiknya krusial gitu ya Pak. Nah, kalau dari Bapak, ada nggak nih pelajaran yang bisa di-share ke rekan-rekan Bumaners nih, supaya kita bisa menghadapi percakapan krusial tadi tanpa rasa takut atau defensif? Waduh, kita jadi ke ini lagi dong ini nanti gitu ya. Jadi memang ini tidak bisa terpisahkan sebenarnya dengan topik sebelumnya kan? Nggak bisa terpisahkan dengan itu. Bagaimana kita mau merasa nyaman dengan seseorang kalau kita tidak pernah berinteraksi yang bahkan informal gitu ya. Saya tidak pernah bisa mendapatkan itu. Kalau saya begitu ketemu seseorang, saya tidak akan pernah bisa langsung nyaman itu biasanya. Tetap perlu ada pemanasan dulu ya? Iya, pasti akan seperti itu. Udah berkeluarga belum, Seth? Hampir, Pak. Hampir. Sebentar lagi. Nah, maksud saya kan sama kan, prosesnya kan seperti itu. Belum lagi nanti berkeluarga gitu. Iya, belum lagi nanti misalnya kalau sudah agak ke situ kan, misalnya nih mendapatkan seseorang sebagai jodohnya kita. Itu jodohan atau seperti apa gitu. Itu kan sesuatu yang dibentuk juga kan sebenarnya antar kedua individu ini kan. Betul. Kalau enggak pecah juga ini. Belum lagi nanti next step-nya sampai setelah itu menjalani, kan baru permulaan itu. Masih banyak masalah di depan yang menunggu kan sampai. Dan banyak crucial conversation juga di sana. Akan banyak krusial, sangat krusial di situ. Pacaran misalnya 5 tahun atau 10 tahun seseorang, gitu ya. Apakah sudah benar-benar bisa memahami karakternya itu? Belum tentu juga. Apalagi kita di pekerjaan barangkali yang membuat kita itu karena kita clear aturannya gitu ya. Perusahaan ada aturan. Sedangkan ada aturan ini saja, tetap kita harus saling memahami satu sama lain. Masuk ke pekerjaan, semua orang itu tahu bahwa masuknya itu jam 8, jam 7, pulangnya jam sekian. Itu udah tahu. Tapi pada saat ada yang nakal-nakal nih, diapain? Itu ya. Di beberapa job site dilarang bawa HP ke tambang. Itu ya. Adaro menerapkan itu. Latih sekarang sudah menerapkan juga. Tapi begitu saya datang ke tempat penyimpanan HP, nggak ada barang itu, misalnya, itu ya. Atau semua tertib ada di sana, semua loker HP itu masing-masing penuh. Apakah masih ada ketemu HP di tambang? Masih. Balik lagi nih, ya tuntutan untuk kita di organisasi untuk memastikan aturan itu berjalan dengan baik aja. Dan kalau sudah ada seseorang yang menyimpang, ya kita beresin, kan gitu ya, supaya nggak makin banyak nanti bibit-bibit seperti itu gitu ya. Padahal aturan seperti itu kan sebenarnya tujuan utamanya buat safety juga ya Pak? Iya, pasti. Dan kalau ditanya misalnya apakah dia memahami itu, 100% dia memahami. Kenapa dia lakukan? Balik lagi, ada eksternal faktor yang mempengaruhi ini. Gitu ya. Sehingga memang kuat-kuatan aja. Kalau menurut saya sih aturan sudah ada, kekuatan kita dilihat untuk terus bisa mengawal aturan main itu. Dan
aturan ya mudah-mudahan tidak selalu ada negosiasi gitu ya. Iya sih. Aturan sudah ditegakkan gitu ya Pak. Betul, betul. Di situ di PR kita juga sekarang menurut saya juga salah satunya itu. Aturan sudah ada, penegakan aturannya yang terus harus diperbaiki. Dan di situ jadi difficult conversation juga Iya, Pak, ketika betul. tim kita nggak setuju dengan aturan itu. Iya. Dan semua orang yang sudah masuk ke Buma tidak ada cerita dia tidak setuju dengan aturan itu gitu ya. Selama semuanya clear prosesnya, menurut saya juga di posisi yang sama kan. Ya. Untuk tunduk ke aturan itu kan. Sama, kita semua juga seperti itu. Jadi udah paham sudah gitu ya. Terus begitu saya melanggar tidak dibuat sesuai dengan aturannya, ya saya juga pasti akan membuat hal yang sama dan bahkan lebih parah barangkali gitu ya. Nah memang di crucial conversation kalau menyangkut aturan menurut saya nggak krusial sih. Udah mandatori, udah wajib lagi. Udah mandatori. Bukan sesuatu yang perlu karena saya di aturan itu dimasukkan ke saya itu pada saat saya bergabung kan, dan saya sudah approve dengan itu gitu loh. Gitu. Ini artinya kita nggak bisa menghindari sebenarnya crucial conversation Iya, seperti ini ya. setuju. Justru harus kita kuasai gitu. Nah, terima kasih banyak Pak Amudi Siap. untuk obrolan kita hari ini. Wah, jadi crucial conversation ini ada 7 langkah ya. Jadi kita review lagi. Pertama, start with heart. Oke. Kedua, make it safe. Make it safe. Ketiga, state your path. Keempat, learn to look. Kelima, master my stories. Keenam, explore other path. Dan yang ketujuh, move to action. Oke, sip. Untuk teman-teman Bumaners nih yang mau mendalami konsep ini, Cakrawala sudah menyiapkan rangkuman buku Crucial Conversation yang bisa diakses langsung di website Cakrawala. Silahkan dibaca karena di situ banyak sekali wawasan-wawasan yang bisa kita terapkan di kehidupan kerja sehari-hari. Oke, terima kasih banyak Pak Amudi sudah berbagi cerita pengalaman hari ini. Semoga siap. tambah pencerahan ya. Amin.